Yo, welcome back again to the brand new episode of Tokyo Ghoul Awakening. Akhirnya di game balik dengan rebranding mereka dari Break the Chain sekarang jadi Awakening. Ya memang basically dia bangkit dari kematian ya. Ini game bangkit dari kematian sudah berhasil dan oke, kalau begitu sekarang kita mainkan lagi game ini. Dan ini semua akunnya reset, jadi karena publishernya beda ya. Dulu kan game Samba, sekarang tuh publishernya si apa? Aduh, gua lupa lagi namanya. Funcat. Sama dari Cina juga. Cuman karena rebranding, jadinya semua item, semua progress kita itu reset semua. Biasanya kalau game-game dari Funcat gini bisa tahannya setahun 2 tahun lah ya. We'll see lah. Pokoknya gue konsisten, gue bakal lanjutin. Ini desas-desusnya udah ada dari tahun lalu. Ada yang ngomong, "Bang, itu Tokyo Ghoul Awakening ada, udah rilis loh. Lu gak mainin?" Iya, itu di Cina bos. Ini baru rilis global. Kita kan di Indonesia. Akhirnya baru kali ini gue bisa mainin. Dan tuh, semua reset. Ya, karakter-karakternya juga sebagian masih sama. Cuman it's all reset. Ada beberapa fitur baru, nanti gue bakal tunjukkan di episode-episode selanjutnya. Gue bakal kasih tahu ke kalian lengkap. Dan untuk sekarang kita bakal gacha dulu gak sih? Ya, gacha dulu gak sih? Kalau udah begini mah udah pasti nih game-game Cina gini, game-game MiHoYo, game-game Cina begini kita harus gacha bos. Anjir, bisa dapat 3 sama beginang. Oke. Untuk gacha kali ini, eventnya itu adalah Kaneki Awakening. Ya, Kaneki sendiri dia tanpa Arima. Jadi kalau banner yang dulu itu dia berdua sama Arima. Tapi kalau sekarang dia sendiri. Bener-bener eksklusif, dia sendiri. Dan gue udah gacha 90. Jadi di gamenya gue baru baru download kemarin. Karena tiba-tiba kemarin ada notifikasi di gue kalau misalkan Tokyo Ghoul Awakening berhasil di-download. Berarti gue udah pre-order tuh kan. Gue sampai lupa gue udah pre-order. Ya udah, akhirnya lanjutin. Dan progress gue kemarin 1 hari ya udah sampai sini nih. Total gacha udah 90. Yang which is itu spend diamonds-nya tuh udah 3.000 kali 9, berarti 27.000 diamonds. Nah, sekarang kita bakal lanjut gacha lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa, kalau di channel ini game Tokyo Ghoul kita gacha yang reguler dulu gak sih? Wih, langsung dapat SSR bos. Episode 1. Gacha pertama di video ya. Langsung SSR. Let's go. Kenapa sih dapetnya yang sama? Gitu loh, bete gitu. Kenapa sih dapetnya yang sama? Langsung aja deh. Daripada lama nih, masa gacha di ending video kan gak seru ya. Langsung aja bos. Aduh, gak dapet. Pokoknya kalau gak dapet, gue gak usah bikin penasaran. Oh shit, gue dapet ini cuy. Lihat di atas. Itu gue dapet random SSR. Gue sebenarnya pengen lihat dulu dia kemungkinan dapat apanya, cuman gak kelihatan ya. Tapi ya udahlah ya. 1, 2. Kenapa harus begituan sih? Bete. Apakah kita bakal lanjut sampai pojok kanan sini? Gak tahu. Oke, untuk yang random ya, ini gue baru lihat bisa dapatnya kemungkinan ini semua. Yang paling gede memang Kaneki karena eventnya sekarang Kaneki. Cuman yang gue lagi incer pribadi ya, ini ada Hirako Take, ada Amon Kotaro yang ini, sama ada Toka. Karena Tokanya ini baru. Nah, tuh, Tokanya baru. Dan anjing bisa levelnya sampai 300 pak. Berarti itu gue level 100 tuh Rize gue tuh baru permulaan banget tuh ya. Tutorial tuh kayak tuh. Damn. Nah ini oke, luar biasa lah. Oke, ini sangat-sangat luar biasa men. Oh my god. Look at that. Kangen gitu sama game ini. Kangen. Walaupun game gitu-gitu aja, cuma kangen gitu. Entah kenapa. Oke, kalau begitu sekarang kalau udah gacha apa yang kita lakukan? Seperti biasa. Kalau di sini ada namanya Chain Challenge, Chain Reaction di sini. Bukan sini, sorry. Di sini campaign. Chain campaign namanya. Nah, kita bakal lanjut ini terus. Jadi kemarin seharian tuh gue udah sampai level 35. Chain campaign depth-nya itu udah sampai 35. Gue bakal hajar terus. CP kita bakal kita upgrade. Pokoknya di sini targetnya gue sampai di 200.000. Mudah-mudahan nyampe. Harusnya sih nyampe ya.
Karena sekarang CP gue aja udah berapa? Ini bentar ya. Ini kan karena dia single target ya. Karena gue belum dapat Arima, gue terpaksa pakai dia dulu nih. Terpaksa. Dan gue bakal ngomong terang-terangan di sini memang gue terpaksa pakai dia. Alasannya karena Arima belum ada. Ya, mentok-mentok Arima itu dijadiin campaign berbayar kalau nggak salah. Nah, itu juga salah satu yang gue suka sih. Harusnya memang pakai campaign berbayar untuk Arima. Sekelas Arima cuy, ya kali loh. Oke, ini bisa kita jual gak? Setahu gue Bunny nggak guna kan? Iya gak sih? Setahu gue itu Bunny itu nggak guna. Jadi kita bisa jual. Kita upgrade terus sampai mentok. Dia bisa di mana? Masih bisa. Kita hantem terus pokoknya. Masih bisa hantem terus bos. Gua nggak takut anjing. Udah nggak bisa 68 maksimalnya. Limitnya kita naikin karena gue butuh single target. Single target merah tuh gue belum ada. Single target gini. Oke. Jadi gue jelasin dulu. Ada beberapa karakter yang warnanya diubah dan ada 2 penambahan warna. Jadi contohnya gue bakal kasih yang baru dulu. Di sini langsung ada nih si Matasaka Kamishiro. Ini dia langsung logonya itu dia warna ungu. Ungu itu counternya nanti kuning. Nah kuning juga counternya itu ungu. Jadi dia ada penambahan. Nah untuk yang merah single target gue belum punya bos. Jadi gue dari kemarin gue pakai si monyet ini terus ya, NG Koma ini. Gue sepongin dia terus anjing. Gila. Kayak gue butuh dia single target tapi ada area damage. Nah sekarang gue udah ada si at least Mogan. Ya bisa lah ya ini dijadikan single target dulu sampai Arima ada. Karena udah pasti primadona gue untuk single target itu ada 3. Dan itu 3 warnanya full. Sama yang ungu paling Matasaka Kamishiro itu kan gue dulu juga sebenarnya mau pakai kan. Cuman karena warnanya merah udah ada Arima ngapain gitu loh. Jadi gue bakal tetap stay setia dengan Arima Kisho. Nanti kalau udah dapat dia merah single target, udah pasti gue pakai terus. Pasifnya luar biasa, damage-nya sakit. Kedua yang biru udah jelas Kaneki. Yang ketiga, nah Rize itu dulu biru, sekarang diubah jadi hijau. Maka dari itu, gue bakal langsung jadiin dia primadona di hijau. Karena kalau dulu tuh primadona hijau single target gue tuh bisa dibilang Hinami doang. Nah sekarang itu adalah Rize. Hinami itu secondary-nya. Walaupun sekarang di game ini Hinami itu OP. Sumpah, yang versi ini Hinami OP mampus demi apapun. Dia nge-heal bisa sampai 100.000 kemarin, anjing itu gila. Nah, sekarang karena udah nggak bisa ngapa-ngapain ya di sini ya. Oh, wait, tadi gue lihat sesuatu kok pas gue lagi ngomongin itu. Ini dia. Nah, lumayan. Kita bisa dapetin ini dari training. Jadi training ini kalau level 25 apa nih maksudnya nih? 25 itu cara dapetinnya gimana? Oh ya ini dapat juga nih. Nah, nice. Rize nggak dapat. Oh training pointnya ya. Ini berarti Rize kalau bonusnya gua upgrade bisa dong. Ultimate bond nggak ada. Oke, 42,3. Nambahnya dikit ya. Ini Kaneki yang ini terpaksa gue jadiin SSR nih. Alasannya karena memang is a part of the tutorial. Terus untuk yang biru area gue belum ada, tapi gue primadonain Ayato ya. Seperti biasa. Kalau ini bondnya apa gue bisa sih sebenarnya. Nah, setidaknya biar nggak terlalu geli-geli banget gitu loh. Level 68 ya. Harusnya gue bisa bawa gelut kalau misalkan CP kita terpenuhi. Jadi permasalahan di game ini sebenarnya satu, Pak. CP. Itu aja. Sisanya tuh masih bisa diatasin. Gampang banget diatasinnya. Permasalahan utama tuh CP. Udah. Jadi kalau CP lu lebih rendah, lu garanti kalah. Kecuali lu bisa ngeflip game ya. Gue berapa kali event ini kan ada event nih. Eventnya si siapa? Jason. Nah, event Jason itu untuk dapetin si Kaneki Awakening anjing 1000. Nah, eventnya itu tuh gue pakai supaya CP gue masih low. Tapi gue tantang health set terus-terusan. Jadi contohnya begini. Mana nih? Ini ya, Roll and Rumble di event stage. Nah, health. CP gue belum nyampe sebenarnya. Ini gue nggak berani auto karena kalau gue auto ini pasti nyampe. Tadi tuh CP gue tuh sekitar 160 doang atau bahkan 158. Gua hajar seterus-terusan bisa tembus ternyata tuh kan. Udah tamat, udah tembus gitu loh. Jadi sebenarnya bisa, cuman lu garanti kalah. Simple itu, sesimpel lu garanti kalah.
Tapi apa kalau bisa ngeflip game kayak gue? Bisa-bisa ya. Apalagi gue kan udah pernah main ini game kan. Gila, dulu gue rajin banget main ini game. Jadi gue tahu gimana caranya untuk ngeflip gameplaynya supaya lu nggak terlalu kesiksa gitu loh. Cuma bedanya minus ya gue nggak bisa auto, itu aja. Nah ini gue mesti upgrade dulu nih kalau kayak gini. Nah kita gacha lagi. Karena tiba-tiba tadi pas kolek-kolek dapat 10. SSR please. Anjing nggak dapet. Kalau di gue mah gacha mah cepet ya. Nggak perlu lama-lama gitu. Kayak ini ya guys, dapat ini ya, kira-kira dapat ini. Kayak nggak lu kelamaan anjing ya. Jadi bagi kalian yang game gacha main di Genshin atau di apa HSR atau di ZZZ, gak usah lama-lama kayak gitu ya. Makanya gue gak pernah nonton video-video kayak gitu. Lu gacha kayak gue, kalau udah pasti gak dapat tuh ngomong gak dapat, udah jujur gitu loh. Gak dapat bos, udah. Kayak gini, gue bilang gak dapat, udah cepetin, biar lu bisa lanjut ke progres lainnya gitu. Lu ngapain lama-lamain video gitu loh, buang-buang waktu anjing. Gue paling benci buang-buang waktu. Oke, ini nih permasalahannya. Kaneki gue jadi kelihatan lemah karena bonsai itu belum lengkap. Toka itu kan harusnya di SR, tapi dia di sini masuknya SSR dengan tampilan yang baru. So, ya very much it, gue mesti nunggu dulu dan juga kita lanjut ke gameplaynya. Oh ini Morgan apakah? Oh nggak bisa, belum membonnya dong. Ya elah, yalah. Gak apa-apa, biar makin kuat soalnya merah kan. Apa nih preparation dapat apa nih? Wih, stats, wih star rating, let's go. Ini juga nggak bisa nih. Ini harus disepong terus nih. Nah, goals, growth, dapat duit lumayan. Nggak yang terlalu gimana sih sebenarnya duit. Gila, ini gua kolek-koleknya banyak banget bos. Enak banget nih game sekarang. Kolek terus. Tadi dapat 1000 tuh. Udah bisa lah. Nah ini combatnya sekarang assignment diubah ya. Sistemnya cuman nunggu. Jadi nggak perlu buang-buang waktu di assignment. Dan juga spendnya cuma 15 menit. Ini enak banget daripada yang dulu gue mesti battle, auto. Udah buang-buang waktu, resource-nya kecil, cuma buat misi. Kalau gini kan enak ya, gue bisa sambilan kerjaan yang lain gitu loh. Karena di sini challenge-nya itu sebenarnya makin sulit. Ya, jadi kalau bagi para pemula, kalian mau mainin game ini, kagak pernah mainin game Cina kayak Genshin, HSR gitu-gitu. Ya, gue jujur ini kalian bakal sedikit kesulitan. Karena ini mekaniknya terlalu banyak, kontennya juga terlalu banyak, lu dijejelin langsung jebret rame-ramean gitu loh. Dan temen gue udah pada comeback semua main ya. Jadi di sini bahkan temen gue tuh lagi aktif nih. Gue coba chat ya. Boy. Nah, bahkan temen gue lagi aktif tuh. Lu lihat sampai segitunya anjing. Kita grinding mampus-mampusan di game ini karena apa? Kita bakal kejar top. Karena di sini ranking gue tuh, gue udah ranking 6 bos di lokal. Di server ini gue udah ranking ke-6. Ini gila, bener-bener gila. Jadi gue bakal kejar langsung ke ranking pertama. Caranya ya kita kelarin quest dan lain sebagainya, dan kita bakal langsung hajar bosnya di sini. Ini ada Yamori. Gue nggak bakal pakai auto. Dan di sini gue bakal kasih tau ada ultimate baru. Jadi kita bakal pakai ultimate baru aja biar kalian bisa lihat ultimate baru ini kekuatannya seperti apa. Kalau begitu kita langsung auto dan langsung ke Morgan sesuai dugaan gue kan. Kalau begitu kita pakai untuk ngelengkapin si warnanya. Untuk supportnya sama ini gue lebih bagusnya pakai Hinami atau enggak Uta. Coba Uta belum ada, jadi kita terpaksa pakai yang lain dulu selain Hinami, karena Hinami kita juga belum punya. Kalau misalkan gue ada area ya, which is sebenarnya ada si Enji Koma, apa gue pakai kita ke area aja. Gue lupa ini bisa di startup. Kalau gitu kita startup aja. Kalau begitu kita langsung let's go. Gue lupa ini depth keberapa. Gue juga nggak peduli. Gue bakal kejar top 1 di depth chain campaign ini. Duh, lawannya cuma 1, santuy bos. Wah, langsung dapat, gila. Lu gimana nggak sange bos? Lu lihat. Baru awal mulai udah begini. Gue bakal kasih tahu animasi dari si ultinya ya. Jadi gue bakal nyalain ini. Ya udah langsung kalau gitu kita pakai aja bos. Santai. Anjing, ini udah bintang 2 semua bos. Lu lihat kan, Neki gue udah bintang 3 lagi, gila. Langsung. Gak usah pakai lama gitu loh. Oh, langsung weak gitu loh. Ini game terlalu gampang ya bagi gue. Jujurnya ini game terlalu gampang karena kan gue dari udah berapa 2 tahun kan. Gue sapong ini game 2 tahun bos. Gila lu, kok sampai gue masih bego juga main ini game. Keterlaluan namanya. Kaneki gue bonsai baru 1. RC Cell masih ngasal. Lu lihat damage-nya 100.000 lebih. Levelnya 90-an, belum level 100.
Gimana kalau gue tadi lanjut sampai level 300? Kayak Rize gue udah 100, gue pentokin dulu tuh. Rize gue pentokin dulu sampai ke level 100. Nanti pokoknya kita bakal lanjut Kaneki, Rize, Arima. Itu target gue. Karena itu bisa dibilang di stage ini ya, itu adalah 3 karakter terkuat di Tokyo Ghoul. Bukan Rei, Tokyo Ghoul only. Itu mereka itu karakter terkuat 3 itu. Rize itu memang diperkenalkan langsung kuat dan juga dominasi tinggi. Arsi Sele sangat berguna. Kaneki juga di labelin sebagai yang paling potensial. Sedangkan Arima itu dari dulu memang udah dikasih tahu sebagai CCG terkuat ya. Lu gimana nggak gacor lagi kan? Oke, kalau begitu gue butuh biru sebenarnya. Cuman karena nggak ada ya udahlah, terpaksa kita pakai ini. Wah, anjing. Susah kalau terlalu jago tuh, susah bos. Gimana ya? Efek terlalu jago begini, lu lihat. Move gua baru 1 aja udah kartunya. Itu kok gue pilih kartu lain tadi nggak keluar kayak gini loh. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu karena hoki aja bang, enggak. Ini strategi. Kalau gue move yang nggak kayak tadi itu nggak akan keluar. Simple. Kayak gini. Set. Nah, ini gue bisa 2 loh. Noh, lu lihat Kaneki sama Rize. Ini gue bisa dua-duanya gue aktifin. Cuman gue bisa pilih 1 doang. Karena gue mesti nuker kan. Kayak kalau udah begini, simple aja kan. Kita geser. Hajar paling kuat. Ah ya ultimate aja tahu gitu. Agak goblok. Tahu gitu kita ultimate aja. Kalian jadi belum bisa lihat ultimate ya. Ultimate copy ini bagus menurut gua. Cuma gua agak mengeluhkan Kagune Attack itu diubah. Kagune Attack dulu tuh bisa nyerang semua musuh. Sekarang diubah jadi ke 1 musuh doang. Nah ini agak, menurut gua ya, ini adalah salah satu perubahan yang gua kurang demen. Karena bagi yang udah biasa main tuh kayak merasa aneh. Karena gua beberapa kali, nggak banyak sih, paling gue kalah berapa kali, 5 kali doang paling. Gue kalah tuh gara-gara gue lupa kalau misalkan Kagune Attack itu udah single attack aja. Itu bodoh banget. Anjing, gue bisa kekurangan gold, ini gimana ceritanya? Nah ini bisa nih. Ya udah kita kelarin ini dulu ya. Gimana? Ya udah kita kelarin ini dulu. Gue butuh gold. Gue bakal upgrade merah single target. Gara-gara gue gak ada duit buat beli Arima. Kalau ada duit gue beli tuh Arima anjing. Jadi biar cepet gitu loh. Karena dulu kan campaign-nya Kaneki itu bareng Arima. Sekarang malah dipisah. Memang dari dulu kan gue juga mengeluhkan kan. Campaign Kaneki Arima ini menurut gue, dan dia beneran di awal rilis game langsung marketingnya Kaneki Arima the best. Gue kayak anjing, ini 2 karakter OP langsung dikeluarin. Sisanya makanya gamenya sepi kan. Kan kok kayak gini orang penasaran gitu loh. Yang OG Tokyo Ghoul pasti nyari Arima kayak gua, nyari Arima. Kalau awal game lu dikasih Kaneki, masalah, wajar, karakter utama. Tapi kalau lu langsung dikasih CCG terkuat, lu udah gila bos. Untungnya dia mengambil jalan yang benar ya. Walaupun gue sedikit mengeluhkan, harusnya ada kompensasi kayak untuk player-player yang memang sangat berjasa gitu loh buat game lu gitu loh, sepongin gitu loh tiap hari. Itu harusnya dikasih special case gitu loh. Ini kagak anjing, pelit emang. Kapitalis tapi nggak apa-apa lah. Nah ini ultinya co-op. Itu combo Akira Mado sama Amon. Ini keren banget. Tuh. Dan dia bisa nyerang semua musuh dengan senjata Amon dan juga senjata Akira. Menurut gue logis. Kagune Attack, kenapa gue juga dulu setuju kalau misalkan dia itu single target? Alasannya karena logisnya itu Kaneki itu belum bisa mengendalikan Kagune-nya. Jadi kalau misalkan dia bisa nyerang semua musuh dan musuhnya mati, itu aneh menurut gua. Harusnya tuh dia bisa membunuh hanya 1 musuh karena dia belum bisa mengendalikan. Barulah Might of Awakening itu dibuat ke semua musuh. Cuman kan sayangnya Might of Awakening tetap ya, dia tetap ke 1 musuh. Kalau gua gak salah ya, dia tetap ke 1 musuh. Cuman damage-nya nambah. Jadi kayak itu versi upgrade-nya dari Kagune Attack, which is gue setuju aja sebenarnya. Anjing, ini kurang lagi kan. Bisa sih sebenarnya. Gue yakin bisa. Kita coba ya. Gue yakin bisa. Pede gue. Gue pede. Kalau awalnya gini doang, gue pede. Kalau nggak salah 6 turn doang kan. Nah bisa, 6 turn doang bisa. Oke, Kaneki langsung bintang 3. Nah ini ya, jadi kendala ya, damage-nya memang kecil ya.
Damage karakter gue ini lucu-lucu loh. Lihat. Nah, ini apakah bisa 6? I don't think so ya, cuman kita coba lihat lah. Ini gue matiin ya, kalian udah lihat kali soalnya. Oke. Gue mau fokus ke karakter-karakter yang damage-nya tinggi sebenarnya, cuman harusnya ini Kaneki gue naik level kartunya, ya gak? Harusnya ya. Nah, naik kan, nice. Aduh, Kaneki kayak ini pelit banget sumpah. Gara-gara Kaneki bos, itu satu ada tuh. Dia bakal naik lagi. Ini 3. Berarti sisa 3 lagi. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa tembus. Tembus ini. Ya, ini tembus. Kaneki naik, Rize gua up. Kaneki lagi. Sebenarnya tadi gua nggak mau Kaneki. Ini bisa bintang 3 nih. Nah, langsung ulti. Aduh, ultinya cuma 44.000 bos. Gila loh. Pelit banget. Wanjir. Tembus gak? Harusnya tembus ya. Rize juga damage gue tinggi, 100.000 lebih kalau nggak salah. Oh enggak, 85.000 doang. Nah, oke. Tembus dengan CP lebih rendah. Itu yang tadi gue bilang flip game. Cuma karena ini kan lawannya Bunny Gold doang ya, jadi nggak terlalu sulit lah harusnya. Oke, difficulty, 5, 6 tuh. Oh, dia lanjut terus. Oh, dia lanjut terus sampai difficulty 9. Oh alah, gue salah dong berarti, salah perkiraan gue. Gak lihat gue. Astaga, gue kagak lihat, bos. Gak lihat gue. Bon. Ada upgrade ya. この世のすべての不利益は当人の能力不足。 2, 3, 4, 2, 3. Ini kagak ada sama sekali, lebih parah nih. Oh, ini juga 0. Oke. Oke, tadi kita sampai mana? Sampai di sini kan? Sampai di sini kita bakal langsung jebret, gak usah nunggu lama-lama lagi. Wah, langsung lu lihat. Langsung bos. Ini bisa langsung go weak ini. Belum lagi Kaneki itu skillnya masih sama ya. Dia bakalan nge-rage dan juga kalau di heal, dan dia juga bakalan nambah damage seiring berjalannya waktu. Plus dia ngasih weak extra. Kaneki memang gila di sini. Kaneki Awakening dibikin OP mampus semampus-mampusnya nih. Di sini kendala gua kalau misalkan si Renji ini jangan nyerang Kaneki gua, karena kalau dia nyerang Kaneki gua hilang efeknya. Oke. Naik level. Oke, siap. Naik level kan? Ini harusnya gua pakai merah. Morgan, cuma Morgan gua kagak bintang 3. Jadi gua weak aja kali ya. Wait. Wah, gak jadi bos. Sange bos, kalau udah gini. Gak bisa bos. Sorry bos, ini kalau udah gini nggak bisa nih. Sange bos, lu lihat. Nggak bisa itu. Tiba-tiba Kaneki dikasih bintang 3 kan, plus power burst. Gila, gimana nggak sange gitu loh. Kelar langsung kan, easy gitu loh. Easy, nih game easy. Bagi gue tuh sangat-sangat easy gitu loh. Nggak tahu ke bagi kalian. Cuma harusnya bagi kalian ini juga easy lah ya. Cuma untuk mainin CP yang lebih rendah, untuk hajar CP yang lebih tinggi, kalian perlu flip gamenya sedikit aja. Bisa lah harusnya. Biasanya di Mobile Legends juga bisa begitu kan. Mobile Legends, Dota, LOL. Kalau kalian comebackin game itu kan bisa. Ini juga sama kok. Ini gue suka nih lawannya Sukiyama. Sama skillnya provoke, ada shield. Gue bakal incer dia duluan seperti biasa. Tapi susah ya, Bunny itu gue liat-liat tuh pasangannya. Ini gak bahaya nih. Kayak Sukiyama masih bisa gue atasin. Cuman kalau untuk yang Bunny mesti gue habisin dulu. Wah anjing, langsung dikasih begitu bos. Lu udah gila lu. Nggak, lu udah gila lu. Lu kasih gue begitu anjing. Ya nggak apa-apa, gue tetap
hajar si Toka dulu karena secara statistik lebih berbahaya. Dia salah satu karakter yang masuk ke SSR. SSR maksudnya gimana? Jadi dalam segi skill di game ini dia udah mematakan loh karakternya. Paling tinggi itu ada Kaneki, ada Arima. Itu paling tinggi. Ini mati gak sih harusnya? Harusnya mati ya. Oh shit, ini pilihannya sulit. Jadi gini, di game ini dia langsung memetakan karakter yang memang OP parah, OP biasa, sama yang kurang. Dia udah petain. Jadi kalau lu dapat certain characters itu lu udah garanti dia tuh OP. Contoh ada Kaneki, Arima, Kamishiro Matasaka sama ini si Toka yang Bani. Nanti gue tunjukin deh. Kita percepat nanti gue tunjukin. Maksudnya itu kayak gimana. Jadi di game ini menurut gue agak-agak sembarangan ya. Dia menunjukkan semuanya loh. Literally dia menunjukkan semua. Lu kayak, oh target gue harus dapat yang ini nih. Target gue harus dapat yang ini. Jadi karakter yang lain tuh kayak gak dapat spotlight. Walaupun memang secara statistik ya karakter lain tuh juga bagus. Kalau misalkan kalian bisa mainnya, gue malah lebih milih Hirakotake daripada yang lain. Nah ini contoh ya. Di characters ini nih udah ada urutannya. Bukan line up. Exclusive ranking. Bukan. Overall strength. Nah ini. Lu lihat yang SSS. Kamishiro Matasaka, Kaneki Ken yang Awakening, Kisho Arima yang Lightning God yang bawa Narukami, sama ada Toka yang Bani. Ini lu udah dipetakan begini bos. Sedangkan kita sama-sama tahu lah, ada karakter yang bisa damage-nya 1 juta sampai 2 juta. Ini adalah dia. Anak buahnya Arima, Takehirako. Tapi dia letaknya di S. Jadi beneran lu tuh di sini ya, di game ini tuh kayak memaksa lu tuh harus dapetin 4 karakter yang SSS. Padahal di saat yang sama orang-orang kayak gua yang udah main ini game, kita semua tahu bos, nggak begitu cara mainnya. Ada dan bisa ya karakter S, bahkan karakter low. Gua udah pernah tunjukin dulu. Karakter low yang rank yang gak terlalu tinggi tuh bisa jadi sangat berbahaya. Kalau lu naikin levelnya, lu naikin bonusnya, lu taruh RC cell yang bener. Itu gue udah tunjukkan. Bahkan di Crusade pun, gue sama temen gue sampai bingung, lu kenapa pakai karakter S sih? Kenapa lu nggak pakai karakter yang ibaratnya SSS gitu, SSR yang memang udah terbukti jago gitu loh. Gue bilang ngapain? Gue bisa buktikan ngapain gue pakai yang SSR semua. Bosen gak sih lo SSR terus, dia lagi, dan terbukti ketika Crusade malah dia berharapnya gue pakai karakter itu terus yang S itu. Nah ini bisa kita startup ya. Kalau bisa kita startup. Nah startup ini juga beda ya. Dulu tuh startup tuh nambah skill itu per 3 nambah skill yang lumayan gede. Tapi kalau sekarang itu langsung lah 55 66 ya loh. Jadi Rizego gacor sih udah bintang 4 bos. Wow, gue dapet diamond lagi loh. Lihat 300 diamond ini bisa gacha lagi nih kita nih. Apakah kita bisa gacha lagi nih? Udah 23 menit ya by the way. Gila ini game bikin betah bos. Oke. 5.600. Anjing ini. Ntar lo stats. Oh ya, gara-gara tadi gue start up ya. Bisa di up deh. Tadi ada apa itu ya? Scene collection anjing. Buat apa itu? Wah, dapet tiket lagi. Wah, edan bos ini gila loh. Oke, ini assignment complete semua. Cuman memang agak ribet ya assignment yang ini. Gue mesti submit satu-satu. Kayak udah gitu nggak bisa dicek gitu loh karakternya bisa atau enggak gitu. Kayak nggak ada keterangan. Oh ini karakternya bisa loh. Ini karakternya bisa, nggak ada. Ya udah lo pilih-pilih sendiri aja tuh. Sebisa lo gitu loh. Oke. Bisa semua please. Wih, bisa semua tumben. Biasanya nggak bisa. Apa nih limited time assignment biasanya bagus-bagus. Waduh, apa gue beli kopi ya? Kopi bagus nih. Kopi sama bond sih.
Ya kopi sama bonsai, yang lainnya nggak usah. Gue juga belum pernah cek ini apa shop ya. Kita cek dulu ya, bentar ya. Ada apa aja di sini? Gue juga penasaran. Oke, ini nggak ada. Ini sama kayak dulu ya. Pakai apa? Koin-koin dari karakter. Ini gue juga baru 200 yang arena nih. Arena gue juga gacor ya. Di arena itu gue lumayan gacor loh. Jadi gue berharap gue tidak mendapatkan 4 karakter ini dari gacha. Karena gue bisa beli. Ini dari PvP pun arena itu gue hitungannya gacor bos. Tuh lihat. Gue udah nomor 2000. Kemarin tuh digoceng. Gue udah up sampai 2000. Ini gue bakal up terus. Dan ini karena permasalahan ini aja nih. Scrollnya aja gue kagak ada. Gue tadi 55 menang anjing. Sekarang gimana perbandingan CP sama karakternya udah pada jauh gitu loh. Gue kan tahu statistik masing-masing karakter. Jadi ini udah jadi hal mudah ibaratnya. Pace Quest, Hell Event 5 kali, claim perfect reward bingo. Nah, ini yang agak ribet nih ya. Karena agak ribet, jujur ini agak ribet. Cuman rewardnya lumayan, 500 diamond, 300, udah 1300. Wow, oke. Kita bakal lanjut lagi di campaign. Jadi di campaign ini ada mode yang kayak gini. Ini gue mesti hajar 3. Tadi kan bosnya udah beres. Terus gue mesti hajar yang pertama sama hajar yang di sini. Kita hajar yang pertama dulu biar nggak terlalu susah. Sebenarnya bukan alasan biar nggak terlalu susah. Ini sangat-sangat mudah. Tapi gue pengen lebih entertaining aja. Kita buat lebih menarik aja gimana. Nah ini gue agak males sama yang lawan-lawan yang begini ya. Ini anjing lah, ini kroco bos. Bener-bener kroco ini. Tapi ini dia berbahaya. Cuma karena dia bosnya, terpaksa gue harus incer dia. Tapi ini gue wake dulu dia nih. Bacot soalnya. Hijau itu, oh ya nggak ada biru. Ya udah kita hajar gini. Jadi ini game gampang. Tapi di saat yang sama tuh lo butuh trik khusus gitu loh. Sedikit secret sauce untuk bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat gitu. Kayak gini kan tuh, lo lihat. Ini udah setengah. Ini kalau gue kelarin full ya. Kalau level karakter gue udah cepet, ini mah udah sangat-sangat gampang. Cuma karena belum aja. Dan gue bakal incar supaya nggak lama tuh yang serangannya double-double. Kayak gini. Ini gue bakal incar terus nih. Terus ini bisa gue matiin. Ini bisa gue habisin gini sih. Nah, Kaneki full ya. Ini kan wake, oh mati malah. Bukan wake lagi, mati bos. Nggak kelar, tapi wake-nya 3 kan. Dia cepet gitu loh. Langsung giliran gue lagi. Ini gue pakainya apa? Kagun attack ya? Oh nggak, co-op harusnya ini kelar. Kita buat lebih entertaining aja. Harusnya ini kelar. See? Easy dan cepat. Kita lanjut di sini. Mungkin ini bakal menjadi last stage kita untuk episode kali ini. Karena udah 30 menit, bos. Ini grindingnya sangat luar biasa. Gue enjoy banget sampai gue lupa waktu. Bagaimana kalau kita live streaming ya? Jadi tolong bantu gue ya, bagi kalian tolong bantu gue share video ini. Share ke teman-teman kalian biar gue bisa live stream. Kita bakal live stream bareng di game. Kita bakal seru-seruan bareng. Dan ini apa ini, karakter apa ini? Oh NPC gitu ya. Jadi kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal wah abis-abisan lah di sini lah, di game ini lah. Gue bisa jamin sangat entertaining dan enjoy ya sampai lupa waktu. Kayak gini lupa waktu kita. Udah 30 menit bos. Ini udah OTW 40 menit nih. Kita live streaming nanti. Grinding nih game. Dan gue tahu caranya supaya nih game gak non-stop. Supaya nih game non-stop. Maksudnya gimana? Kalian gak perlu nunggu keesokan hari dan sebagainya. Kalian itu bisa abisin semuanya dalam waktu sehari. Nanti gue tunjukin, tapi di live stream. Jadi tolong bantu gue dengan subscribe, like konten gue, gaming, pembahasan mengenai alien dan lain sebagainya, sampai 1000 subscriber. Karena gue baru bisa live di 1000. Di 500 belum bisa anjing. Oke, ini kelar, 1 kelar, sisa 2. Yang harusnya ini berat di Morgan nih. Ini gua habisin dulu. Ini hajar ini.
Dah, easy. 退屈 Sangat gampang aja. Ini game sangat-sangat gampang. Luar biasa. Easy. Padahal level gue masih rendah loh hitungannya. Gue belum cepet-cepet. Kalau dulu kan enggak kan. Gue sekali record, gue buka kamera, record cepet-cepet itu pada protes anjing. Katanya kok karakternya udah pada cepet ya. Enak ya kayak ngeliatnya kayak wah ini enak ya ngebantai. Ini karakter gue dari awal bos. Gue kira, hah? What the fuck, ini masih salah satu? Anjing, ini masih salah satu? Bangsat, ini masih salah satu. Ah, ya udahlah, oke lah. Gue extend waktunya karena ini masih satu-satu. Anjing, ini masih satu-satu ternyata. Aduh, gue nggak ada yang area lagi gitu. Tadi gue bawa area ya. Jadi cepet gitu loh. Damn. Ya udah lu lihat 3 power burst gitu. Gimana caranya itu? 3 power burst. Damage-nya udah ngaceng bos. Lu lihat tuh. Ini udah damage-nya full ngaceng. Ini bisa 2. Gue dapet Morgan ke please? Enggak dapet anjing. Ini bisa Rize gue dapetin nih bisa nih. Oke, kalau Rize, oh ini bisa 2 bahkan Kaneki Rize nih. Kalau Kaneki gue buang ke sini. Rize gue buang ke sini. Nggak tahu itu mati atau enggak ya. Nah, wake-nya cuma 2. Salah, harusnya tadi kesana ya. Ya udah langsung ulti. Dar, nggak mati anjing. Gila, ultinya lemah banget demi apapun. Ultinya masih level kecil. Anjing, ternyata masih di Clarice 1. Fuck, gue pikirnya bisa di chain. Anjing, ini game ngebug nih kayaknya. Harusnya itu bisa. 3 kan? 3 doang harusnya. Tuh, anjing gak bisa dong. What the fuck? Ini gak bisa. Beneran kagak bisa, masih satu. 3 stage lagi. Let's go. Ini apa nih? Ini yang berbahaya siapa nih? Kuromoto itu nih kayak berbahaya si Om nih. Si Om nih gue bantai dulu nih. Cuman ini bisa go weak ya harusnya. Ini berapa sih? 3 kan? 3 nih harusnya bisa go weak. Ini juga bisa go weak. Si Om juga bisa go weak. Si ini yang nggak bisa nih. Tapi ini si Om kayak bisa gue mampusin dulu sih. Dapat Rize lagi bos, power burst anjing. Sange banget dulu lihat. Wah, full ngaceng. Jadi nyerang sama si Takizawa no, nyerangnya kayak orang tolol nih lihat. Nah, di dodge lagi. Di dodge lagi anjing suram. Udahlah, serangannya gak ada damage, di dodge anjing suram. Ya udah kelarin, kita langsung kelarin. Harusnya kelar ya, bosnya harusnya juga mati di sini. Nah sih. Damn, easy. Tapi masih salah satu bajingan ini. Kenapa masih salah satu sih? Bener dong, masih salah satu. Oke lah, kita kelarin ya. Gue kasih bonus tuh 40 menit nih anjing. Tadinya 30 menit aja gue kasih bonus 40 menit gara-gara gamenya somehow antara ngebug atau memang seperti ini aja. Wah, Rize bisa dapat nih.
Si Om gua tidurin dulu deh. Nah, ini dapet nih jadi nih. Nah. Anjing nggak mati, tapi kena wake sih. Langsung tidur. Nah, ini itu nyerang semua tuh gue lihat. Ini bosnya gue incer dulu deh. Anjing, sange kali bos. Brrr. Edan ini mah Edan. Bisa gue geser. Oh, kita ulti aja. Tahu gitu tadi ini Kaneki gue hajar ke kiri ya bisa ulti ya. Damage-nya free juga tuh gue lihat. Efek level terlalu kecil kah? Oke, satu lagi. Let's go, satu lagi. Kita selesaikan. Lucky finish what you start. Anjay. Kan gue udah bilang, stage ini kelar, videonya udahan. Ternyata si anjing kagak bisa di-chain. Harusnya bisa. Ya sudah, kita kelarin. Let's go! Anjir. Aduh, si Amon kamu kenapa begitu Amon? Bajingan. Aduh, dia begitu lagi. Ini untung ada ini. Gue mau ngincar ini. Nah, weak semua. Sih, kagak nyerang bos musuhnya. Ini gue weak dulu nih. Nah, ini juga Mogan bisa dapet nih. Mogan berarti hajar hijau, cuma nggak ada hijau ya. Ini bisa gue bantai pakai Rize, ini pakai Kaneki, harusnya sih kelar ya. Ini kan weak. Oke, sisa satu dan dia nggak nyerang. Kita langsung pakai Mogan, lebih terhormat. Mampus. Point blank tuh ditembak. Let's go. Level clear ke 39. Chain campaign idle efficiency up. Kambing ya. Efisiensi apa lalu masalahnya? Waduh. Sorry ya, nambah billing 45 menit atau nggak 50 menit lah. Nambah billing bos, ini nggak bisa nih lawan gua Arima Kisho. Harus kelar ini. Nggak bisa ini, harus kelar ini. Gue mau lihat serangannya Arima, jadi kita bakal biarkan dia menyerang. Wah, Rize. Ya udah kita bunuh dulu dah itu sebelahnya lah. Nggak penting itu sebelahnya. Fokus kita cuma di Arima bos. Si CG terkuat nih. Yang lainnya udah nggak usah peduli anjing. Tapi darahnya tebal tuh gue liat-liat. Nih serangannya gitu doang sih, cuman enak gitu liatnya. Anjing, langsung dikasih begituan. Langsung mati bos, sekali tembak. Kelar. Lawan Arima. Kapan lagi kan? Tiba-tiba bosnya Arima.
Tuh. Lu lihat, ini harusnya yang tadi terjadi. Chain reaction, kelar semua. Bangsa, tapi tadi kagak masih satu. Anjing memang. 40. Jadi 40. Ya udahlah 40 lah ya. Nanggung. 40 kelar udah. 40 kelar udah. Sumpah ya demi apa ini 40 kelar udah. Gua nggak mau lanjut lagi, capek cuy. Demi apapun capek. Jadi 40 udah. Ini gue weak, udah jelas. Oke. 食ってみろよ Nggak nyerang kan musuh? Oke. 次は僕の退屈。食ってみろよ Oke, kelar. 食ってみろよ Kelar. Easy sekali. 僕はグールだ Wah, terlalu gampang ini. Parah ini, gampang banget. Tuh, langsung kelar semua. Itu yang gue maksud. Jadi saya tidak membual, memang benar bisa. Cuma anjing cowok nih game. Oke, energi gue juga udah habis ya. Tuh, baterainya bisa ditambah sih sebenarnya. Oh, gue masih ada 1, ini masih ada 2. Tambahin aja semua. Untuk questnya kita kolek-kolek, mungkin gacha terakhir. Jadi gacha gue usahakan memang per video ada 2 ya, di awal sama di akhir. Gue usahakan, tapi nggak setiap kali begitu. Mentok-mentok di akhir itu karena kita belum bisa gacha di awal, simple. Jadi gue mesti grinding dulu untuk bisa gacha, baru gacha di akhir. Tapi kalau selagi bisa gacanya di awal, gue bakal gacha di awal. Jadi jangan samakan saya dengan para player-player sampah yang pengen kalian nonton sampai habis ya. Seakan-akan kayak dipaksa nonton sampai habis. Kalau gue nggak, silakan kalian mau nonton sampai habis. Karena menurut gue ini, gue menjanjikan yang terbaik gitu loh. Gue ahli di game ini, gue jago di game ini, gue sajikan yang terbaik. Lu lihat ranking gue di chain campaign-nya 5 langsung naiknya. Free to play, tanpa nge-cash sama sekali. Gue yakin yang 1-2 nge-cash ini. Jadi udah dapat sesuatu yang ibaratnya lu nggak bisa, mentok-mentok dia adalah player dari Cina. Karena Cina kan udah dapat duluan kan akses gamenya kan. Kalau kita kan nggak. Oke, kita gacha di sini dulu. Dapat apa? 2 ide ya. Gue masih dapetin R, abis itu bisa apa? Nggak tahu. Dapetin ini. Nah, nggak dapat seperti biasa ya. Game Cina susah untuk mendapatkannya. 3 lumayan tuh 3. Bisa ada 2 nih. Ijo itu kristal sama biru tiket. Oke. Combat kelar 15 menit. Oke. Ini gara-gara karakternya terlalu dikit nih. Anjing. Efek karakternya tuh masih sedikit ya begini nih. Backpack. Oh, ini apa nih? 30. Dikit lagi kita bisa gacha nih. Apalagi yang kita bisa kolek-kolek. Kalau nggak ada, ya terpaksa gacanya sampai sini dulu. Gue tetap usahakan kita bisa gacha sekali lagi nih, 2 nih minimalnya. Tuh, dibalas. Karena memang lagi aktif. Jadi
bisa lah saling balas-balasan. Oke, ini gue perlu coba kalau kita upgrade. ラジャーボーイ。間違っている。悪く思うな。私のかつて Oh の ini 話は nah とても鋭い dapetnya tiket. 間違っている。すごい。 Ah yes, 人間なんて sudah kuduga 6.000 ya. Langsung nih, bisa 2 kali nih. 20 maksudnya. Karena ini langsung 10 kan. Let's go. Anjing gak dapet. Anjing gak dapet. Bau, cok. Gacha terakhirnya malah bau. Ya udahlah, kalau begitu segini dulu untuk video kali ini ya. Jadi betah dan kagak mau berhenti, tapi terpaksa kita stop dulu. Pokoknya kalau misalkan berhasil kita bakal coba live stream. Tolong 1000 subscriber, help me please guys. I know you well ya. Kita sering banget komentar, berinteraksi di video juga sering berinteraksi. Ya, gue berharap banyak lah. Kalau begitu segini dulu and see you guys on the next Tokyo Ghoul Awakening video.